Saudara-saudari, para wisudawan yang terkasih, Jack Welch, seorang CEO atau direktur utama termuda dalam sejarah General Electric, perusahaan raksasa dunia yang misalnya berkontribusi peluncuran Apollo 11, misi di luar angkasa atau proyek NASA itu. Dan di Indonesia hingga di Ruteng misalnya kita mengenal teknologi ultrasonografi USG seperti mesin USG portable, VisiScan Access, dan sinar X yang digunakan dalam dunia kesehatan di rumah sakit. Jack Welch ini pernah berkata, "Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others." Sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, sukses adalah tentang menumbuhkan atau mengembangkan diri Anda sendiri. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin, sukses adalah tentang menumbuhkan orang lain. Anda dan saya, kita semua adalah pemimpin. Minimal pemimpin atas diri kita sendiri. Katakanlah, selama 3-5 tahun di kampus ini, Anda belum menjadi pemimpin. Dan karena itu Anda melihat keberhasilan atau sukses itu sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan diri Anda sendiri. Anda menimba dan belajar. Dan hal itu sudah terjadi melalui peristiwa yudisium, wisuda, dan memperoleh ijazah. Selanjutnya, Anda boleh mengakui diri sebagai seorang pemimpin. Maka Anda hendaknya dengan tajam melihat bahwa sukses adalah tentang menumbuhkan orang lain. Artinya, Anda akan dinilai berhasil kalau Anda mampu mengembangkan atau menumbuhkan orang lain yang Anda layani, yang Anda didik, dan yang Anda rawat. Para wisudawan yang terkasih, melalui tema renungan, membangun generasi unggul yang siap mengabdi dan mengembangkan keilmuan bagi masyarakat, Anda ditantang. Apakah Anda yang dimaksudkan generasi unggul itu? Dan karenanya siap mengabdi masyarakat dan mengembangkan orang lain? Saya kira sejalan dengan pendapat Jack Welch bahwa Anda adalah pemimpin. Anda juga manusia atau generasi unggul itu. Pengakuan Anda sebagai manusia unggul dan pemimpin sekaligus merupakan pengakuan Anda akan kampus atau alma mater yang sudah membangun, menumbuhkan, dan mengembangkan Anda. Profesiat bagi Anda. Saudara-saudari, para wisudawan yang terkasih, dikisahkan ada seorang raja yang memiliki 3 orang penasihat. Pada suatu saat, seorang raja itu menugaskan 3 penasihatnya itu untuk mencari buah-buahan di kebun istana. Sang raja membekali masing-masing dengan 1 karung besar untuk tempat buah-buahan. Penasihat yang pertama agak malas dan sebenarnya sangat enggan mengambil buah di taman. Lelaki itu tidak mau bersusah payah memanjat pohon. Ia cukup mengambil buah-buahan yang sudah jatuh, kotor, bahkan sebagian sudah membusuk untuk dimasukkan ke dalam karungnya. Di dalam hatinya sebenarnya ia sering mengeluh. Ini bukan pekerjaan penasihat kerajaan. Penasihat kedua lain lagi. Dia berpikir, Tuan Raja tidak mungkin sempat memeriksa karung ini. Tuan Raja akan sangat sibuk. Dengan pikiran seperti itu, akhirnya penasihat kedua ini hanya mengambil dedaunan dan ranting-ranting kecil untuk dimasukkan ke dalam karung yang ia bawa. Ia bergumam, yang penting karung terlihat penuh. Sementara itu penasihat ketiga mencari buah-buahan dengan sungguh-sungguh. Ia harus memanjat pohon untuk memetik buah terbaik, buah yang ranum dan termanis. Ia sangat menikmati pekerjaan mencari buah-buahan ini. Setelah berjuang dengan keras,
maka karungnya terisi penuh dengan buah-buahan terpilih. Ketika sore hari, mereka bertiga menghadap raja dengan membawa karung masing-masing. Mereka kemudian berkata, "Baginda Raja, tita paduka sudah kami lakukan. Apakah selanjutnya yang harus kami lakukan?" Sang raja diam sejenak dan berkata, "Sekarang buka karungmu masing-masing dan makanlah apa yang ada di dalam karungmu itu." Saudara, dengan tita sang raja ini, siapa yang paling senang dan nikmat? Siapa pula yang paling menderita dan tersiksa? Anda tentu sudah tahu jawabannya. Penasihat pertama mewakili manusia yang menilai dirinya tinggi tapi berpikir rendah dan negatif tentang orang lain. Angkuh dan menganggap pekerjaan tangan itu rendah, malas dan suka mengeluh. Penasihat kedua adalah tipe manusia yang hidup dalam asumsi, mungkin juga suka berkhayal, menganggap sebagai benar apa yang dipikirkannya. Penasihat kedua itu juga sekaligus menampilkan contoh manusia yang tidak jujur, manusia penipu, manusia yang licik, bisa mengelabui orang dengan penampilan fisik dan mulut manisnya. Sedangkan penasihat ketiga adalah tipe manusia yang bertanggung jawab, yang setia dan loyal. Tipe manusia yang tekun, pekerja keras, mau berbuat dan memberi yang terbaik bagi orang lain. Dia mandiri dalam berpikir dan bertindak, tidak terprovokasi oleh pandangan dan sikap kedua temannya. Kisah tentang raja dan ketiga penasihat itu secara singkat dan padat mau menyampaikan kepada kita, kepada Anda, bahwa bila Anda selalu melakukan pekerjaan dengan sangat baik, Anda akan memperoleh hasil yang terbaik. Sebaliknya, bila Anda melakukan pekerjaan asal-asalan, Anda akan memperoleh balasan yang setimpal. Saudara-saudari, para wisudawan yang terkasih, kalau dikaitkan dengan tema kita, membangun generasi unggul yang siap mengabdi dan mengembangkan keilmuan bagi masyarakat, siapakah dari ketiga penasihat di atas yang pas masuk dalam barisan generasi unggul? Apa yang membedakan penasihat ketiga dengan penasihat pertama dan kedua? Jawabannya jelas, bahwa penasihat ketiga lah yang termasuk dalam generasi unggul atau manusia unggul. Dan yang membedakan ketiganya adalah karakter. Dengan demikian kita boleh mengatakan bahwa manusia unggul adalah manusia yang berkarakter. Generasi unggul adalah generasi yang berkarakter. Maka penasihat ketiga dalam kisah di atas adalah manusia unggul yang berkarakter. Dengan demikian, saudara-saudari wisudawan yang terkasih, tepatlah kalau generasi unggul diartikan sebagai generasi yang memiliki kecerdasan dan karakter yang baik di dalam dirinya, selalu berdampak positif bagi diri sendiri, bagi sesama dan lingkungan di sekitarnya. Generasi yang sudah mengalami pembentukan rasio yang baik di dalam dirinya, sehingga mampu menghindari setiap perilaku yang tak bermoral dan sikap tak terpuji lainnya. Sementara Santo Paulus, santo pelindung kampus alma mater kita ini, dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, melihat generasi unggul atau manusia unggul itu sebagai manusia baru. Mari kita mendengarkan surat Santo Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup
di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudari, para wisudawan yang terkasih, manusia baru menurut Paulus adalah orang beriman yang memiliki penguasaan diri, hidup dalam kasih, dan senantiasa bersyukur. Atau manusia baru adalah manusia yang hidup di dalam Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan bukan lagi hidup menurut keinginan diri sendiri. Manusia baru yang dicanangkan oleh Paulus dalam beberapa suratnya sesungguhnya bertolak dari pengalamannya sendiri, di mana dia adalah seorang Farisi, pemuja hukum Taurat, yang membenci, mengejar, dan menganiaya murid-murid Tuhan. Tetapi dalam perjalanan ke kota Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa cahaya kepada Paulus. Perjumpaan itu membuat Paulus bertobat, meninggalkan pola pikir, cara pandang, dan pola sikap, serta bahkan imannya yang lama, dan lalu mengikuti jalan Tuhan, menjadi pembela kekristenan dan pewarta Injil. Itulah awal mula Paulus sebagai manusia baru. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose tadi, Paulus meminta supaya generasi unggul, manusia baru, harus mematikan manusia lamanya. Manusia lama yang dicirikan oleh karakter atau tabiat yang tidak terpuji. Tabiat jelek manusia lama itu adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, dusta, dan kata-kata kotor. Kalau saja entah sadar atau tidak, kita melakonkan tabiat dan kelakuan seperti itu di tengah masyarakat atau di tempat tugas dan pelayanan kita, maka sudah hampir pasti reputasi kita, reputasi Anda tercoreng, wibawa jatuh, relasi sosial rusak, dan kualitas pelayanan dan pengabdian Anda dilecehkan. Karena itu, Paulus mengajak dengan sangat supaya sebagai manusia baru kita tidak boleh membeda-bedakan orang dalam berkomunikasi, dalam relasi, dalam kasih, dalam perhatian, dan dalam pelayanan. Dan dalam keseharian di tengah kehidupan sosial, dalam tugas dan pelayanan, kita hendaknya menampilkan tabiat dan kelakuan terpuji sebagai ciri-ciri seorang manusia baru, generasi unggul. Seperti belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, tidak dendam, penguasaan diri, dan tahu bersyukur. Kalau saja kita menampilkan karakter seperti itu di mana saja dan dalam situasi apapun, maka kita benar-benar generasi unggul, manusia baru. Karena yang membuat Anda itu guru dan pendidik unggul atau bidan, perawat unggul adalah karakter. Karena itu hendaknya Anda menjadi seorang guru, seorang pendidik yang berkarakter. Hendaknya Anda menjadi seorang perawat
menjadi seorang bidan yang berkarakter. Karena itu penting dan memang memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Karakter itu. Dan karena begitu penting, maka John Maxwell bilang begini, jangan mempekerjakan siapapun yang tidak membuktikan karakternya. Dan jangan bekerja sama dengan siapapun yang tidak berkarakter. Saudara-saudari, para wisudawan yang terkasih, Alkisah, ada 2 orang mahasiswa. Yang seorang dikenal introvert dan yang lain populer sebagai mahasiswa yang ekstrovert. Mahasiswa yang ekstrovert adalah mahasiswa yang aktif, dinamis, optimis, sportif, toleran, berhati terbuka, mudah bergaul, dan mudah mendapat teman. Ia melihat keluar dari dirinya dan bertanya kepada dirinya sendiri, apa arti saya bagi sesama? Apa arti saya bagi masyarakat? Sebaliknya, mahasiswa yang introvert adalah mahasiswa yang tertutup, mahasiswa yang pasif, pesimistis, egoistis, kontemplatif, dan minder. Dan ia melihat ke dalam dirinya dan bertanya, apa arti masyarakat? Apa arti sesama bagi saya? Mahasiswa ekstrovert bersedia untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebaliknya, mahasiswa introvert menghendaki lingkungan harus menyesuaikan diri dengannya. Para wisudawan yang terkasih, kedua mahasiswa ini kemudian sesudah 4 tahun belajar di kampusnya, lalu yudisium, wisuda, dan menjadi sarjana. Tetapi mahasiswa yang tadinya ekstrovert ketika terjun ke masyarakat akan menjadi sarjana yang kaya dengan prakarsa dan gagasan. Dia merasa yakin dengan keputusannya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Sebaliknya, mahasiswa yang tadinya introvert akan menjadi sarjana yang kikuk. Sarjana yang miskin prakarsa dan gagasan, ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan tidak berani bertanggung jawab atas tindakannya. Dan cenderung mengkambing hitamkan orang lain. Apakah Anda seorang ekstrovert atau seorang introvert? Kurang penting untuk dijawab. Yang lebih penting adalah kesadaran bahwa Anda adalah seorang sarjana, bukan sekadar sarjana, tapi sarjana unggulan, sarjana yang memiliki ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sarjana yang berkarakter, sarjana yang seluruh hidup, pikiran, keputusan, dan tindakannya dituntun oleh Roh Tuhan. Dan untuk sampai pada titik ini bukanlah hal yang mudah, melainkan hasil dari proses yang panjang. Alma Mater sudah melahirkan Anda sebagai sarjana unggul, pribadi unggul. Diharapkan dengan pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki, Anda bisa membedakan mana yang baik yang harus dilakukan dan mana yang tidak baik yang harus dihindari. Serta Anda benar-benar mau hidup sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki. Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris Raya, pernah berkata, apa yang Anda ketahui tidaklah penting. Apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda ketahui, itulah yang jauh lebih penting. Profesiat dan sukses bagi Anda.